Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa ba'd. Kaum muslimin yang cinta Allah Azza wa Jalla, ketika Musa memutuskan untuk pergi bersama Harun bertemu Fir'aun dan mulai mendakwahkan risalah dari Allah, Musa memilih kalimat-kalimat, pernyataan-pernyataan yang mungkin sangat sulit dibantah oleh Fir'aun itu sendiri. Musa bahkan menghindari untuk menanggapi statement-statement Fir'aun, tapi malah Musa fokus terus-menerus kepada apa yang bisa menjadi membuat atau menjadikan Fir'aun berpikir atas semua statement-statement yang dikeluarkan oleh Musa alaihissalam. Dan teman-teman, sebagaimana tadi sudah atau pernah saya sampaikan di beberapa episode yang lalu, bahwa tugas Nabiullah Musa adalah mendakwahi Fir'aun dan juga meminta pembebasan atau membebaskan Bani Israel dari perbudakan yang dilakukan oleh Fir'aun kepada mereka. Maka Musa juga meminta kepada Fir'aun untuk tinggalkan Bani Israel, biarkan dia bersamaku, biarkan Bani Israel ini saya arahkan menuju Allah Azza wa Jalla. Kurang lebih seperti itu permintaan Musa. Sebagaimana permintaan Musa dalam Al-Quran diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla, fa'arsil ma'ana bani Israel wa la tu'adzibhum qad ji'naka biayatin min rabbik. Musa mengatakan kepada Firaun, lepaskanlah Bani Israel, biarkanlah mereka bersamaku, biarkan mereka aku bimbing ke jalan Allah yang benar, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Fa'arsil ma'iya atau ma'ana, karena Nabi Musa bersama Harun, fa'arsil ma'ana, lepaskanlah, biarkanlah Bani Israel bersama kami, aku dan saudaraku ini Harun. Fa'arsil ma'ana Bani Israel wa la tu'adzibhum, jangan kau azab mereka, jangan kau siksa mereka wahai Fir'aun, jangan kau siksa Bani Israel. Wala tu'adzibhum qad ji'naka biayatin min rabbik, sungguh kami telah membawa tanda-tanda Allah kepadamu. Musa telah menjelaskan ini dan itu kepada Fir'aun. Musa ingin Fir'aun melepaskan perbudakan itu kepada Bani Israel, kemudian diserahkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan itu hal yang sama juga pernah diminta oleh Nabiullah Syu'aib. Ya, Allah berfirman, wa in kana ta'ifatum minkum amanu billadzi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Nabi Syu'aib juga meminta demikian, agar supaya Nabi Syu'aib diberikan keluasan untuk mendakwahi orang-orang yang beriman kepadanya. Kemudian meminta kebebasan sebagaimana Nabi Musa meminta kebebasan kepada Fir'aun untuk mendakwahi Bani Israel dan mengantarkan mereka kepada hidayah Allah, mengantarkan mereka kepada jalan Allah. Hal itu pun sama yang pernah diminta oleh Nabi SAW kepada Quraisy, ya. Atau saat Nabi SAW mulai mendakwahi Quraisy, yang dalam sebuah hadis diceritakan dalam sejarah Nabi kita Muhammad SAW, madza alaihim law khallu baini wa baina sairin nas fa in asabuni kana alladhi aradu wa in adharani Allahu alaihim khalu fil wa hum wafirun wa illam yaf'alu qatalu. Nabi pernah meminta demikian kepada orang-orang Quraisy untuk Nabi dibiarkan dakwah saja, ya, dibiarkan untuk terus mendakwahi tanpa dicampur tangannya oleh orang-orang Quraisy, tapi mereka menolak. Artinya antara Nabi Musa, Nabi Syu'aib, Nabi Muhammad SAW ada permintaan yang sama, di mana nabi-nabi ini meminta untuk biarkan kami fokus, ya, mendakwahi orang-orang yang perlu kami dakwahi. Tapi dasar memang para togut itu nggak terima dengan kebebasan orang lain. Ya, hati-hati dengan para togut ini. Mereka orang
yang paling nggak terima melihat masyarakat biasa bebas hidupnya tenang santai gitu. Hati-hati. Dan setiap zaman ada togutnya. Setiap zaman ada togutnya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini atau potongan kisah Nabi Musa ini adalah Nabi Musa ingin fokus berdakwah, mendakwai Bani Israel karena itu menjadi salah satu tugas dari Allah Azza wa Jalla. Tugas risalahnya membebaskan Bani Israel dari perbudakan yang dilakukan oleh Firaun, disiksa dan lain sebagainya. Nabi Musa ingin fokus ke sana. Tapi dasar memang para togut, mereka tidak membiarkan orang-orang bebas. Mereka akan terus mengganggu kebebasan orang lain. Masyarakat biasa dibikin susah, dibuat tidak nyaman. Itulah togut. Dan setiap zaman itu akan terus ada, teman-teman. Ya, makanya hal itu yang paling takuti oleh mereka, oleh para togut itu. Ya, kenapa? Kalau orang itu dibiarkan bebas, artinya nanti dia akan diberi edukasi, gitu kan? Diberikan pemahaman agama yang benar, yang itu akan sangat mengganggu eksistensi kekuasaan Firaun kala itu. Makanya, waduh, itu membahayakan sekali bagi Firaun itu. Makanya togut di setiap zaman tuh selalu ada dan tugas mereka tuh ingin membodohi terus-menerus masyarakat kecil biasa tuh. Ya, makanya kita jangan sampai mau dibuat bodoh atau dibodohi. Ya, teman-teman ya. Makanya mereka tuh akan sangat takut kalau orang-orang biasa itu, masyarakat Bani Israel, Firaun tuh sangat takut kalau masyarakat Bani Israel itu kuat, terpelajar, teredukasi, pinter-pinter, berpendidikan, itu mereka sangat takut sekali. Firaun tuh sangat takut. Dari zaman ke zaman. Makanya teman-teman coba baca itu, kemudian refleksikan dengan kondisi kita hari ini. Pasti ada orang-orang yang takut kita jadi pintar. Pasti akan ada orang-orang yang takut umat ini berjaya. Pasti akan ada orang yang tidak membiarkan kita punya pendidikan yang bagus, kemudian dakwah lancar dan lain sebagainya. Kenapa? Itu akan mengguncang atau mengancam eksistensi kezaliman mereka, pasti. Dan itu sejak dari zaman Nabi Musa. Dan ini yang kita pelajari dari penggalan kisah Nabi Musa saat Nabi Musa meminta kepada Firaun agar supaya Bani Israel dilepas. Fa'arsil ma'ana Bani Israel wa la tu'adzibhum. Sini, lepaskan Bani Israel biar saya dan saudara saya ini Harun mendakwahi mereka, membimbing mereka jadi hamba-hamba Allah yang saleh, menjadi orang-orang yang baik. Tapi itu yang paling ditakuti oleh Firaun. Makanya teman-teman, dari sini kita bisa lihat bahwa orang-orang yang zalim itu mereka tidak nyaman. Dan mereka akan terus berusaha membuat siapapun orang yang ada di bawahnya dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi bodoh. Kenapa? Karena kalau mereka pintar, maksudnya orang-orang ini pintar, orang-orang ini terdidik, agamanya bagus, itu artinya eksistensi kezalimannya pasti akan terancam. Oleh karena itu, teman-teman, yuk kita mari belajar. Mari kita dari kisah Nabi Musa ini, ayo kita jadi orang yang terpelajar, mau melek agama lagi, kembali lagi kepada agama kita, belajar lagi, kira-kira apa yang kita bisa bangun dan kita bisa kontribusikan untuk negeri kita. Bagaimanapun tekanannya, bagaimanapun kondisinya, tapi tetap kita harus terus belajar, terus mengimprove diri kita, mengedukasi orang lain, mencerdaskan anak-anak dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.